kayak gitu. Jadi hitungnya per daun. Hitungnya per daun. Ya. Itu yang dibilang satu daunnya sampai 100 juta. Ya, benar. Tanaman yang hijau di mana-mana. Jadi saya pikir biasa aja itu. Apalagi Indonesia kan gudangnya jenis tanaman ya. Cuman kita kalahnya itu karena tanaman itu tumbuh dia. Kita beli 50 juta sedaun, kita rawat 2 bulan, udah jadi 3 daun, 4 daun. Kita potong, jual setengahnya udah bisa balik modal. Jadi bisa dibilang kalau saya ini investasi yang paling aman. Bicara cerdas, ada solusi. Banyak pilihan dalam melakukan usaha. Banyak pilihan dalam melaksanakan hobi. Banyak pilihan orang mencari nafkah. Bagaimana kalau hobi dijadikan sebagai nafkah dan juga dijadikan sebagai pekerjaan? Teman diskusi kita pada hari ini adalah anak muda yang memang memilih hobi dipakai sebagai pekerjaan, hobi dipakai sebagai kehidupan, dan hobi dipakai sebagai perekonomian tulang punggung keluarga. Katanya satu daun harganya sampai 100 juta. Bahkan tanaman satu daun, atau bukan satu daun, satu paket daun seharga mobil Jeep Rubicon. Siapakah dia? Bersama Nyoman Budi. Ya. Yang sering dipanggil Kotok Blangkon. Kotok Blangkon. Kok dipanggil Kotok Blangkon, Man? Kebetulan nama kecil saya tuh Kotok, dan nama pas waktu SMP Blangkon. Jadi saya gabung gitu. Menjadi Kotok Blangkon. Jadi Kotok Blangkon. Sampai sekarang pun banyak yang bilang gitu. Pamatan apa, Man? Pariwisata, STP. STP pariwisata. Ya. Kenapa memilih tanaman? Karena hobi. Hobi. Berarti sebelum di tanaman ada pekerjaan lain yang panggil Kotok aja ya? Ya, boleh. Yang dilakukan, Tok? Ya, dulu pariwisata. Sempat kerja di darat Amerika. Habis itu sempat juga kerja di kapal pesiar. Sempat di kapal pesiar? Iya. Tahun berapa, Tok? 2006 saya di Amerika sampai 2007. Habis itu 2008 di kapal pesiar sampai 2017. Prospektif bagus, penghasilan bagus, peluang banyak orang yang mencari itu, Tok. Benar. Kenapa mulai Vitality Garden? Karena waktu itu kebetulan ya Tiang kan udah nikah ya, 2014 nikah, dan lama nggak punya anak nih, Pak. Bisa dibilang tuh 4 tahun nunggu anak nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk resign. Saya sama istri. Habis itu kebetulan saya juga operasi varikokel. Jadi harus istirahat kan. Yeah. Nah, nggak punya pekerjaan. Nah, sebelumnya itu saya kan udah punya banyak tanaman. Koleksi saya sendiri. Bingung nih ngapain. Habis itu iseng jual tanaman, ternyata hasilnya bagus, dan istri pun merestui buat saya jadi pedagang tanaman. Gitu. Berarti menikah 2014. Benar. Dan sekarang udah punya anak? Sudah 2018 anak pertama. Wow. Lumayan nunggunya. Hampir 5 tahun sih. 5 tahun. Ya. Memang sabar itu tidak mengkhianati hasil. Benar. Sabar, tekun, konsisten.
semuanya bisa dilakoni. Ya. Terus bisa hidup dengan bisnis tanaman? Ya, Astungkare bisa, Pak. Astungkare bisa ya? Astungkare bisa menopang kebutuhan keluarga. Coba cerita, Tok. Saya nggak tahu bidang tanaman. Tanaman-tanaman apa saja yang memang laku dijual dan memang dicari oleh, apakah itu ada penghobi, apa hanya sekedar untuk hiasan? Nah, kalau tanaman itu kan banyak tuh jenisnya, Pak. Jadi ya seperti yang tanam itu jenisnya banyak. Kayak setiap setiap masa itu ada jenis tanaman yang di atas. Jadi maksudnya banyak yang nyari. Suatu saat itu bisa aja turun harganya, hype-nya turun, yang lain bakal naik. Jadi kalau saya sendiri itu berusaha untuk merawat berbagai jenis tanaman untuk mendapatkan apa yang hype-nya naik, itu saya bisa menghasilkan dari sana. Gitu. Yang lagi dicari, yang lagi yang hype-nya naik itu apa, Tok? Kalau sekarang lumayan sih ada Arwid masih sih. Kalau Arwid kan start waktu itu tahun 2019 sampai 2021 tuh memang kayak bisa dibilang negeri dongeng ya. Jadi Zaman COVID itu. Wah, kalau satu daun itu harganya puluhan juta, kayak gitu memang benar. Apa namanya Arwid? Arwid itu kayak jenis anthurium, philodendron, kayak gitu. Jadi hitungnya per daun. Hitungnya per daun? Ya. Itu yang dibilang satu daunnya sampai 100 juta? Iya, benar. Sekarang pun masih ada. Cuman itu masih barang-barang di luar banyakan. Gitu. Tapi kita nggak berani spekulasi seperti dulu. Kalau dulu berapapun harganya, kalau dulu saya lihat harga tanaman tuh berapa, 80 juta langsung dibeli, 70 juta langsung dibeli. Soalnya dulu kan demand orang nyari tanam tuh kan emang gila ya waktu COVID tuh, Arwid tuh. Jadi kita langsung beli aja, habis itu propagasi, perbanyak, habis itu gampang sekali jualnya gitu. Wow, apa istimewanya itu? Kelangkaan. Langka. Dan tidak jauh dari kita kan punya influencer kayak gitu tuh, apa yang diposting sama influencer kayak artis-artis tanaman lah gitu. Jadi banyak mulai mencari gitu. Hanya karena langka aja. Bener. Harganya sampai ratusan juta. Iya, sampai sekarang masih ada kok. Apa namanya Arwid? Yang itu ya, bukan? Oh iya. Yang itu masih oke, lumayan harganya. Satu potnya itu masih harga 150-200 juta masih masuk. 150 juta satu pot. Iya, masih masuk. Itu pohon namanya? Belitiae variegata. Belitiae. Ya, termasuk philodendron. Kebetulan punya teman dari Jakarta. Ya itu. Berarti ini pohon hanya langka saja? Langka. Kalau dulu langka banget. Kalau sekarang kan udah lumayan banyak. Cuman orang masih berminat untuk mengkoleksinya. Kan kalau di Kalimantan pohon itu ada anti racun, anti desti, terus menarik rezeki. Apa ada sugesti-sugesti segitu? Enggak sih. Enggak ada. Enggak ada. Orang kalau di ini tuh demand-nya makin banyak tuh kalau tanaman itu langka. Gitu. Yang beli orang mana? Ya, orang lokal, orang luar. Orang Bali. Ada. Luar itu luar negeri apa? Luar negeri juga. Luar Bali. Luar Bali juga ada. Artinya Bali juga ada. Jakarta, iya. Wow, itu ada hobi atau gimana? Hobi. Nih saya masih bingung. Saya pikir tanaman pohon besar yang melindungi rumah dengan keindahannya. Ini
pohon yang hanya satu pot saja nilainya 150 juta. Saya masih bingung nih, Tok. Apa yang dicari, Tok? Itu loh harga sekarang. Kalau dulu yang ukuran segitu tuh miliaran, Pak. Miliaran? Ya, kalau dulu dengan ukuran yang tadi saya tunjuk-tunjuk itu hitungnya per daun masih 40 juta sedaun. Per daunnya? Berarti bukan per pot? Per pot bukan. Kalau dulu masih per daun. Kalau sekarang per daun sih, tapi kalau dengan form udah kayak gitu lumayan lagi harganya. Gitu. Oh. Nilai estetikanya mungkin ya. Estetikanya ya. Nah ini kan Kotok juga hobi ya. Benar. Di mana letak kebahagiaannya, Tok? Bahagia, bangga kalau kita punya barang yang belum teman-teman punya. Bahagia, bangga kalau punya barang yang teman-teman belum punya atau memang jarang di pasaran. Tuh. Terus pohon apa aja yang paling diminati saat ini, Tok? Banyak sih. Semua jenis tanaman, karena setiap kelas tanaman itu ada grade-nya. Ini tanaman sikas nih, grade yang tertinggi apa? Ada jenis ini. Kayak jenis Encephalatos, Horridus, kayak gitu tuh. Nah kalau Anthurium ada nih jenis ini, anggrek nih ada jenis ini. Anggrek pun masih ada kok harga yang 100 jutaan. Anggrek. Satu batang masih ada. Satu batang 100 juta ada. Itu 200 juta, Tok, yang di sebelah. Oh ya. Kurangin daunnya nih. Wow. Ini kehidupan ini kadang-kadang aneh-aneh. Benar. Risiko matinya ada nggak, Dok? Selalu ada dong. Selalu ada. Selalu ada. Pernah saya nitip barang dari Thailand ya. Datang, kirim, sampai sini mati semua. Mati semua? Mati semua. Loh, tanaman Kotok cari di luar? Iya banyak. Di Thailand? Thailand, Singapura. Oh, ngambilnya di luar negeri? Di Bali atau di Indonesia tidak ada? Tidak ada. Maksudnya tanaman yang baru ya. Jenis-jenis baru itu biasanya di breeding di Thailand, ada yang dari Taiwan. Itu kebanyakan kayak gitu. Kita makanya perlu jenis tanaman yang baru. Kita perlu datangin dari luar. Tahu informasinya di situ ada tanaman dari mana? Banyak lah internet. Oh. Ya karena kita sering komunikasikan sama teman-teman luar itu. Gitu. Kotok datang. Lihat. Cara bawa ke Indonesia? Ya tergantung. Kalau bawa banyak kayak gitu kita nitip ke teman. Terus kalau bawa dikit-dikit yang bagus mungkin agak riskan tumbuhnya berisiko kalau dikirim-kirim tuh biasanya saya tenteng aja. Bawa langsung di pesawat. Wow, ini belum masuk di akal saya, Tok. Untuk tanaman-tanaman yang harganya semahal ini. Padahal kita di Bali kan dianugerahi begitu banyak tanaman ya. Seperti anggaplah udara yang segar, tanaman yang hijau di mana-mana. Jadi saya pikir biasa aja itu. Apalagi Indonesia kan gudangnya jenis tanaman ya. Cuman kita kalahnya itu di breedingnya bikin tanaman yang baru dari satu jenis tanaman. Misalnya kita tanaman satu dengan tanaman satu kita kawinkan kayak gitu tuh. Itu kurang di Indonesia. Tapi sudah banyak kok yang memulai itu, udah banyak. Cuman kalau di luar kan udah lama. Coba cerita, Tok. Dari pertama kali Kotok mau berangkat ke luar negeri, mau memilih tanaman, bawa ke Bali, setelah di Bali diapain, dan bagaimana proses jualnya? Berapa lama itu? Tergantung. Nah, coba cerita dari awal. Ya, kalau saya kan nyari tanaman itu pastinya yang pertama yang jarang di pasaran, jarang barangnya, yang saya suka. Dan ada gap harga yang lumayan. Umpamanya di sana berapa, di sini berapa. Kalau harganya
mirip-mirip, nggak mungkin dong saya bawa gitu. Betul. Jadi kebanyakan sih mungkin kalau saya beli banyak, mungkin saya lepas beberapa, habis itu sisanya saya kembangkan. Atau kalau memang barangnya memang benar-benar langka, saya kembangkan dulu di sini, kembangkan, dianain, dipropagasi, habis itu baru bisa dilepas. Gitu. Perlu berapa lama untuk mengembangkan itu? Tergantung kita belinya dengan ukuran berapa. Kalau kita belinya dari kecil, baby, ya mungkin tahunan. Tahunan. Kalau kita belinya udah besar kayak gitu tuh, kita bisa langsung propagasi. Sekian bulan lah udah bisa apa? Propagasi itu diperbanyak. Oh. Diperbanyak. Banyak caranya. Itu. Perlu kesabaran berarti ya? Iya dong. Di rumah sekarang berapa jenis? Ini Vitality Garden di rumah apa ada di tempat tersendiri? Di rumah sebelah rumah. Di rumah juga ada, sebelah rumah juga ada. Berapa jenis tanaman sekarang? Banyak, ratusan. Ratusan jenis tanaman. Ya. Yang paling mahal apa jenisnya? Kalau sekarang sih masih hampir semua jenis ada tanaman yang mahal ya. Kalau sekarang kan lagi hype-nya tuh Platy. Platy itu Platycerium, Staghornfern, Simbar Menjangan. Ya, itu lumayan harganya. Sekarang juga ada Tillandsia. Karena saya kan datangkan Tillandsia yang variegata, yang emang jarang barangnya. Kemarin saya juga nitip dari USA, ada 2 tanaman, 2 plant, itu memang belum ada di Indonesia. Di bawah 1 sama saya, sama 1 teman saya, Kenan Garden. Itu masih sangat langka. Di luar pun masih langka. Itu kebetulan kita ada barter, makanya dikasih. Sampai segitunya. Oh iya. Itu kalau dijual harga berapa? Kalau di sana harganya sih sekitar $2.000. $2.000? Ya, sejempol ini. Sejempol ini? Iya. $2.000? 30-an. 300 juta? Nah, 30. 2.000. Oh ya, 2.000. Ya. Ya, $2.000. Itu masih sejempol. Soalnya kan yang gede juga nggak ada di sana. Itu barang mutasian baru lah gitu. Wow. Oh ini yang namanya Simbar Menjangan itu? Iya, ini salah satu Simbar Menjangan. Yang ini kebetulan udah laku kemarin. Laku berapa itu? 20 juta? Ya. Wow. Meliharanya berapa lama untuk bisa dijual seharga itu? Kemarin kan saya belinya emang udah ukuran sedang ya. Jadi saya rawat mungkin sekitar 1,5 tahun. Tapi udah saya dapat anaknya udah lumayan banyak. Udah saya panen-panen anaknya, habis itu laku 20. 1,5 tahun ya? Dulu belinya berapa? Nggak begitu mahal sih, mungkin 5 jutaan. 5 jutaan ya, 5 jutaan. 5 juta? Tapi anaknya udah saya banyak, ambil-ambil. Wow. Saya masih bingung, kok ada orang beli semahal-mahal itu ya? Ada aja. Banyak permintaan, apa susah juga jualnya? Banyak permintaan. Kalau bilang susah sih enggak ya. Tergantung kita mau, kalau kita punya banyak barang, kita kalau mau lepas cepat bisa. Cuman kan kita mau keep dengan harga yang bagus. Jadi kita nggak ngobral barang. Kalau kita obral barang, tanaman makan hype-nya bahkan jatuh cepat. Gitu. Tetap kita nggak laku ya kita rawat. Gitu. Punya ini nggak sistem pembayaran yang sistem pembayaran, sistem marketing yang atau bagaimana cara menjualnya, Dok? Kalau tiang sistemnya banyak. Jual sendiri. Ada McLaren. McLaren artinya? McLaren itu maklar. Oh. Maklar tanaman. Banyak maklar tanaman. Jadi teman-teman pulang tinggal foto-foto. Pak Bud laku nih, ya ambil. Diambil barangnya, transfer berbayar gitu. Jadi nggak harus saya jual sendiri. Apalagi dulu pas zaman Arwid itu,
Saya jarang sekali posting, jualan sendiri jarang. Jadi teman-teman yang jualin, gitu. Wow, ini kalau sama nggak yang kalau di Bali ini kan di Padanggala banyak tuh Ya, ya. jual-jual tanaman seperti itu. Oh, beda. Beda ya? Beda. Itu kan mereka banyak kan tanaman landscape, tanaman apa namanya untuk sehari-hari, untuk di apa namanya di hotel kayak gitu tuh, anggrek kayak gitu tuh. Kalau kita tuh tanaman lebih ke kolektor, Pak. Nah ini deh. Kalau lukisan kolektor, iya. Kolektor item ya. Mobil kolektor, iya. Iya. Pusaka kolektor, iya. Tanaman kolektor, iya, saya setuju. Tapi harganya yang dikatakan tadi satu helai daun aja bisa harganya 50 juta. Ini yang masih saya belum. Saya juga pernah beli sehelai itu 50 juta. Oh pernah? Oh iya, pernah. Cuman kalau tanaman kan gini, Pak. Kalau kenapa saya lebih into apa namanya tanaman kan? Karena tanaman itu tumbuh dia. Kita beli 50 juta sedaun, kita rawat 2 bulan, udah jadi 3 daun, 4 daun. Kita potong, jual setengahnya udah bisa balik modal. Jadi bisa dibilang kalau saya ini investasi yang paling aman. Tidak takut mati? Kalau mati ya rugi ya kan. Cuman ada backup tanaman-tanaman lain. Investasi yang paling Aman. Ya. Amannya di mana toh? Karena dia kan tumbuh. Kita rawat. Jadi dia nggak usah makan. Kita cuma perlu nyiram, kelembaban dijaga, sirkulasi udara bagus, sinar. Yang penting kita tahu cara tumbuhnya dia. Jadi aman lah. Kalau kita di tanaman, makin banyak punya tanaman jenis koleksi, makin kejar orang. Tuh. Siapa yang ngejar? Kolektor sama seller-seller yang berpotensi untuk bisa jual tanaman itu. Kita umpat ini, dicari. Gitu. Masih bingung saya. Serius Nang? Tanya Nang, mau tanya apa? Ini, Pak, karena tidak masuk akal bagi Pak pohon harganya. Tadi pohon apa yang dibilang harganya sampai 1 miliar itu? 2 miliar ya? Itu kemarin teman di Platycerium malah. Platycerium. Apa itu jenisnya? Kayak ini juga? Iya, kayak jenis-jenis gini-gini juga. Oh, kayak gitu-gitu. Kayak ini juga ya? Ya, kalau ini kebetulan ini udah laku juga. Ini udah laku juga. Harganya 2 miliar? Oh, enggak. Yang itu kemarin laku 15. Nah, yang harga 2 miliar? Ada kebetulan nggak ada fotonya sini ya? Nggak ada ya? Ada. Seharga Jeep Rubicon, Nang? Cuman kalau bener kita rawatnya 2 tahun bisa 2 kali lipat harganya. Ya kan bertumbuh dia. Nih, kalau kita bicara bertumbuh, bisnis berkembang, semakin banyak, nilai kelangkaannya berkurang. Benar. Berarti harganya berkurang. Nah, Tergantung. Artinya? Tergantung. Gini. Jadi kan tetap tanamannya cuman ada berapa nih? Satu di dunia nih umpamanya. Ada cuman 5 pohon. Kan banyak yang ngejar tuh. Orang bikin harga semaunya, tapi masih ada yang mau kan. Nah, udah di ini berkembang dia. Bisa aja berkurang, bisa aja tetap harganya bisa lebih mahal. Kenapa? Masih banyak yang ngejar gitu. Oh. Tuh. Tapi walaupun harganya turun, kita beli sedaun ini 1 juta. Cuman 3 bulan ke depan tuh dia udah tumbuh jadi 5 daun. Habis itu 3 bulan depan tuh harga cuma 500, kita potong 3 daun udah balik modal. Gitu. Ada kemungkinan nggak peminatnya bertambah? Ada, jelas. Kemarin sempat Aru itu nggak ada yang ngurus. Itu kan Aru itu dari tahun 2019 sampai 2021 itu puncaknya. Habis itu turun 2022 tuh turun. Tapi sekarang udah mulai lagi yang nyari gitu. Walaupun nggak dongkrak harga terlalu mahal balik ke harga yang lama,
tapi tetap masih banyak yang nyari. Itu. Ini saya masih berpikir, toh, harga tanaman sampai 2 miliar, 1 daun 100 juta, masih mikir, masih mencari-cari baru satu kata yang membuat alasan bahwa kenapa itu mahal, langka. Meskipun tidak enak dilihat. Benar. Belum tentu tanaman yang kelihatan bagus itu lebih mahal daripada tanaman yang kelihatan jelek. Itu kadang-kadang langka itu dari sebuah orang-orang yang buat cerita langka. Padahal banyak ada, Dok. Bisa gitu. Cuman memang ada yang benar-benar baru ditemuin, ada. Kalau anggaplah siapa tadi, mohon maaf, Kotok ya. Bisnis begini, kalau bagi Kotok sendiri kendalanya apa ya? Kendalanya sekarang kadang kan harga itu kan kadang gini, seperti yang Pak bilang tadi itu, karena dia berkembang, kadang cepat, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Yang cepat itu kadang ada orang pemain baru beli, dia punya cepat, dia ngembangin, bisa aja dia jual murah. Gitu. Itu kadang kendalanya. Cuman ya nggak apa. Kalau saya tuh kalau satu barang itu udah mulai turun harganya, tetap saya kembangin, tapi saya cari barang yang baru lagi. Gitu. Tuh. Ini cocok buat ibu-ibu rumah tangga juga nih. Ya tergantung juga. Kadang kan ibu rumah tangga tuh mereka nggak kayak apa ini gitu. Tapi banyak kok teman-teman ibu rumah tangga tuh yang memang main di tanaman. Banyak. Di Jakarta malah banyak. Ibu-ibu malah. Ya. Ada pengetahuan khusus nggak, Tok? Bagaimana caranya merawat tanaman? Artinya ada kursus, ada pelatihan, atau ada proses untuk supaya bisa merawat tanaman dengan baik, subur, berkembang, dan tidak mati. Yang pertama itu harus punya tanamannya dulu, ya kan? Harus coba dulu. Kadang kalau saya sendiri ya, ada jenis tanaman baru saya tetap beli punya. Habis itu kalau masalah ngerawatnya gimana itu, saya memilih tanaman itu kayak anggrek aja bilang. Saya nggak mau mencari tanaman anggrek yang tumbuhnya di dataran tinggi. Karena saya tinggalnya di dataran rendah. Gitu. Jadi kalau dataran tinggi dibawa ke dataran rendah, nggak bisa. Itu pengaruh ya? Pengaruh banget. Itu makanya saya ada pelanggan yang pertama kali datang ya. Ada beberapa pelanggan pertama kali datang ke saya. Ibunya emang suka anggrek, tapi dia datang ke Bedugul. Beli dia banyak. Dibawa ke Denpasar, mati semua. Nggak bisa bunga. Nah ditawarin datang dia sama suaminya. Tawar sama suaminya, oh nggak mau dah anggrek, kenapa ibu ini? Oh kemarin saya beli banyak dari Bedugul. Sampai di rumah mati semua. Di sana bunganya bagus. Di rumah nggak ada yang mau bunga. Nah kesalahan dari sellernya itu, dia nggak bilangin ibunya tinggal di mana gitu. Jadi tanaman dataran tinggi dibawa ke dataran rendah nggak bisa anggreknya itu. Makanya kalau saya rawat anggrek yang tanaman dataran rendah. Jadi teman-teman bisa bawa ke Denpasar kayak gitu. Wow. Tuh. Ternyata dataran mempengaruhi. Ya, kecuali kita punya kayak dalam ruangan bisa kita, tapi kita harus kayak ini ada hasilnya, ada blowernya, bisa kita nanam. Cuman perlu effort yang tinggi, Pak. Repot gitu. Hanya untuk tanaman. Pakai AC. Oh iya. Ada teman di Jakarta kayak gitu. Jakarta, di Bali juga ada. Di AC-in. Teman malah
kamar 4x4, AC-nya 2. Lampunya penuh. Hanya untuk melihara tanaman. Iya. Itu tanamnya 2M itu. Gitu. Tok. Apa arti pohon buat Kotok? Pohon pastinya buat kita tuh sangat penting ya. Penghijauan, sumber oksigen, sangat penting. Selain tanaman besar, tanaman kecil pun menghasilkan oksigen pastinya. Gitu. Makanya saya tuh selalu optimis kalau tanaman itu bakal tetap bagus ke depannya. Pasarnya masih tetap menjanjikan. Pasti. Karena memang saya nggak ada kerjaan lain, Pak. Seandainya nih anak-anak muda yang mau mencoba-coba untuk berbisnis tanaman, ada tips nggak? Bisa. Ya harus punya tanaman dulu. Coba dulu cari Ya kalau mau tanya-tanya langsung ke saya bisa. Saya tinggal di sini. Bagusnya tanaman apa? Kalau mau jenis spesies jenis tanaman apa? Bisa nggak saya rawat tanam gini di sini? Kayak gitu tuh. Bisa ada ininya tuh. Tuh. Kotok punya pengalaman nggak? Coba cerita pengalaman tanaman yang paling besar mendapat cuan dan prosesnya bagaimana? Ada. Satu jenis tanaman. Itu saya bawa di mobil. Oh, di mobil? Harusnya bawa ke sini. Angela. Ya. Itu saya sendiri ya. Kalau teman-teman saya yang lain mungkin jauh lebih lebih ekstrim. Gimana tuh? Kalau saya Angela pertama saya beli itu di teman Mia Hambali itu. Anaknya Bapak Greg Hambali itu kebetulan Bapak Tanaman Indonesia. Nah, anaknya datang ke rumah saya. Kita kan, saya bangga kan. Ada bilang aja tanaman orang besar lah. Datang ke rumah saya. Datang, kenalan, ngobrol-ngobrol. Mia apa nih? Taruh di sini satu yang bagus gitu. Sana tuh ya Angela bagus gitu. Oh boleh. Emang harganya berapa? Kayak gitu. Dah 50 dah buat kamu gitu. 50 juta? 50 juta waktu itu 2020. Oke lah mau satu. Ada sebesar itu anggrek itu? Oh gedean Pak. Lebih besar lagi? Lebih gede lagi. Waktu itu 9 daun Pak. Oke lah. Mau. 9 tahun itu maksudnya? 9 daun. Oh 9 daun. Ya. Boleh. Nah transfer dulu 20. Habis itu lagi 2 harinya datang tanamannya. Udah saya ambil kan. Ambil. Pertama kali saya posting. Datangnya dari mana? Itu barang dari Bogor. Oh. Cuman kebetulan teman saya ini punya nursery di Ubud. Ya. Terus dibawa pulang, saya foto. Banyak yang nanya dengan harga. Saya kan masih bingung nih kalau saya kasih nanti dapat nggak lagi gitu. Saya tanyain Mia. Mia jangan nanya nih gitu. Oh, kalau mau jual aja gitu. Berapa dong? Ya jual aja 100 berapa gitu. Loh, kok 100 berapa gitu. Ya kan dikasih 50 juta. Terus kalau aku mau lagi kapan dapatnya? Mungkin 6 bulan ke depan, tapi harganya 80 juta sekarang gitu. Baru sehari loh. Baru sehari? 50 juta, besoknya udah 80 juta di Wendel sama dia. Wow. Tapi saya disuruh jual 100 sekian. Waduh, saya bilang dulu sama ininya, ya udah saya coba lah. 50 ke 100 kan lumayan tuh. Ya. 100 om, tak gitu. Wah, nggak bisa kurang om gitu. Oh jangan, ini udah nggak dapat lagi. Saya dapat di Mia, sekarang udah nggak dapat, tak gitu kan. Ya mentoknya mau 85 waktu itu. Saya mentoknya mau 90. Nah, habis itu nggak deal kan. Ya udah lepas. Habis itu saya potong. Saya potong bagi 2. Ada yang minta. Saya kasih 80 langsung deal. Nah, gitu kan. Dari 50 saya potong 1 minggu udah bisa jual 80 potongannya. Bonggolnya beranak lagi. Saya potong. Jual lagi 50. Nah, kayak gitu terus. Ya lumayan lah. Itu lumayan fantastis itu. Dalam satu plan yang harga 50,
Terus dalam 7 bulan saya udah dapat dari satu tanam itu cuannya tuh 270-an. Wow. Dari hasil cutting kayak gitu. Berapa lama itu? 7 bulan. 7 bulan. Dan tanamnya masih tadi ada yang mau. Oh, tadi ada yang mau. Tapi sekarang harganya udah murah. Oh. Sekarang harganya udah nggak begitu mahal lagi. Itu buat ke temen sih. Ya. Kenapa tidak mahal lagi? Karena kan barangnya udah banyak, saya udah lumayan dapat kan, buat ke teman kan bisa lah kasih harga lebih murah. Oh, gitu. Karena cuannya udah duluan. Udah gitu. Apa karena sudah pengembangan biakannya? Ya, sudah pengembangan biakan dan sudah masanya itu udah nggak begitu kayak dulu hype-nya. Kalau dulu tuh baru kelihat nongol aja dikit udah langsung diserang. Berapa kayak gitu. Itu negeri dongeng ya zaman itu. Kalau bicara hobi, pasti ada komunitas. Benar. Ada komunitasnya? Ada, banyak komunitas kita. Wah, ada. Ada. Banyak. Contohnya nih, kaktus. Pertama 2017 kita bikin komunitas kaktus. PCSC ya. Kebetulan saya salah satu yang bikin juga sama teman bertiga itu. Tapi sekarang kebetulan karena kaktus saya udah agak susah saya rawat kaktus, saya sendiri udah nggak begitu ngurus kaktus. Ada BHPC, Bali Arid Community. Bali Houseplant Community. Bali Houseplant Community. Habis itu sekarang ada Popland. Ini baju Popland. Popland. Apa itu? Popland kayak komunitas juga. Komunitas. Jadi semua tanaman kita naungi juga. Kalau komunitas kan, ini saya orang otomotif. Berarti ada jadwal-jadwal ngumpul. Gitu seharusnya. Kalau dulu ya, sekarang udah kadang agak males. Tapi jadi setiap ini kan komunitasnya. Tapi nggak semua ngumpul. Sebagian aja daerah sana dekat sana ngumpul. Buat tanaman? Tanaman juga. Maksudnya, komunitas A, daerah Sanur, ngumpul, buat tanamannya dibawa? Kemarin sempat dibawa itu bersuantorium. Artinya? Bersuantorium itu kita ada kayak, bilang aja, yang penghobi-hobi antorium, ngumpul di sana, ngadain kontes kecil-kecilan, gathering, kayak gitu tuh. Ya sering sih lumayan. Berarti suka ada pameran juga? Ada pameran, kontes. Kebetulan saya sering jadi juri juga. Juri Platycerium. Terakhir ada di mana? Apanya? Pamerannya? Jakarta. Oh, Jakarta. Januari ini tanggal 4 sampai 8 ya. 5 sampai 8. Kalau pameran begitu rata-rata pesertanya berapa orangnya? Banyak. Kemarin kalau Jakarta kan udah internasional itu. Ramai sekali. Ratusan? Wow. Ratusan. Semua jenis tanaman. Kalau tanaman begini, Tok, bisa dipakai sebagai bisnis ekspor impor? Bisa. Berarti kita kirim ke luar negeri, dari luar negeri bawa ke dalam. Bisa. Tapi kebetulan ya kalau di Bali itu, maaf ya, lambat. Di pengurusan dokumen apa-apa tuh jauh lebih lambat daripada Jakarta. Loh, kan sama hukumnya. Nah, itu bedanya. Ini soalnya dulu pernah saya memang nggak lakuin import sendiri ya. Cuman kalau ada order dari luar, saya terima, saya tanyain yang teman bisa ekspor. Nah, di sini di Bali saya tanya, bikin itu semua paperworknya sampai selesai itu 3 mingguan. Kan customernya lama sekali. Iseng tanya teman Jakarta, 3 hari udah bisa selesai. Nah itu jauh. Kendalanya di mana? Nah, saya kurang tahu. Untuk ekspor. Kalau peraturan harusnya sama kan? Sama. Ya. Untuk di Indonesia di mana aja, proses dan peraturan itu sama, toh. Nah, itu kadang beda. Saya tanya teman yang bisa ekspor kan.
Bud. Kirim ke mana? Ke Amerika waktu itu. 3 minggu baru bisa selesai, baru bisa dikirim gitu. Untuk lisensinya aja? Ya, paspornya ya dibersihin semua kayak gitu tuh. Kalau di luaran sana lebih cepat, Pak. 3 hari udah selesai. Kalau di Bali sendiri komunitasnya banyak toh? Banyak. Peran serta pemerintah pernah ikut nggak? Pernah kemarin, dulu pernah diundang, cuman ya gitu kita nggak menemui ini titik terang. Kita pernah tanya gimana caranya kita impor, malah ya nggak nyambung kadang. Mungkin dia ikut. Siapa si Lanang? Ya. Ikut ya? Ikut kayaknya dulu ya, pas waktu ngundang ini tuh. Pertanaman itu. Dinas Pertanian. Dinas, ya. Taman Dadari yang kayak Taman Dadari. Yang terkait Dinas Pertanian. Dinas apa tuh ya? Pertanian dan Perkebunan. Pertanian. Lupa saya namanya tuh. Harapan ini kan kayak tadi apa arti pohon itu? Pohon adalah tempat untuk menghasilkan oksigen, keindahan alam. Nih bagi Kotok dan teman-teman nih untuk di Bali. Karena saya aja baru tahu tuh ada harga tanaman yang kecil-kecil gitu, harganya mahal-mahalnya kayak begitu. Harapan ke pemerintah apa ya? Ya dukungan dari pemerintah kayak dari Thailand, bilang aja Thailand ya. Dukungannya sangat besar pastinya buat petani-petani. Bukan hanya buat petani tanaman hias. Semua pertanian pastinya. Tanaman buah, apa-apa. Dukungannya sangat besar. Ya gitu kata teman saya sih. Dukungan seperti apa? Banyak sih, mungkin dikasih pembiayaan atau apa kayak gitu tuh. Ya pro rakyat kecil lah. Bilang aja kalau temen beli mobil double cabin, di sini kan mobil mewah. Kalau di sana kan mobil produksi buat angkut-angkut barang. Betul. Kalau di sana kan bisa dibilang zero tax ya. Truk gitu, bilang truk. Ya. Kalau di sini kan malah itu lebih mahal. Betul. Nah, jadi kita lebih susah lah ya. Nah, dari sana bisa kelihatan. Gitu. Iya. Bisa jadi pemerintah tidak mengetahui atas hal-hal seperti ini. Ya, bisa jadi. Saran, Pak. Sekali-sekali audiensi ke gubernur, Pak. Waduh. Loh, karena di sini kan ada komunitas. Iya. Ada komunitas, berarti ada sekelompok orang. Terus dengan harga semahal itu, tentu yang bisa main atas tanaman tersebut adalah orang-orang yang golongan ekonominya middle up. Benar. Nggak mungkin yang pas-pasan beli tanaman 50 juta, 100 juta, 2 miliar bahkan. Jadi ini mesti dilakukan audiensi. Audiensi itu apa? Memberikan sebuah informasi bahwa kami ada loh di sini di Bali. Ya. Kami berkomunitas dan kami mengadakan yang namanya pengembangan biakan. Dan pula kami bukan sendiri. Ada beberapa orang. Ya. Bisa ke gubernur, bisa ke bupati. Tinggal bersurat kok. Kalau yang itu di anggrek sih sudah ya. Anggrek udah. Kalau anggrek kan sudah lama. Jadi udah semua ada struktur organisasi udah lengkap dari dulu, dari pusat Bali juga udah lengkap. Kebetulan saya juga di sana. Terus kalau yang lain-lain ini belum. Soalnya struktur organisasi juga belum terjadi. Kayak di Planetarium nih kita ada komunitas. Struktur organisasi juga belum ini. Soalnya mungkin kan ada teman-teman yang mau menyaranin takut dia yang jadiin ketua, jadiin ini kayak gitu tuh. Lanang jadiin ketua? Ya cocok. Mungkin nantilah kita bicarakan, kita bikin struktur organisasi dulu. Dia suruh bersurat ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati. Ya. Bikin surat untuk audiensi. Ya. Nah, kan siapa tahu dengan memberikan informasi ini
pimpinan kita mengetahui ada hal-hal seperti ini. Saya aja nggak tahu loh, Nang. Ya, Pak Tok. Ya. Dengan mereka tahu kan otomatis Terbuka lah ya. Terbuka. Benar. Terus siapa tahu nanti suatu saat ada dimasukkan ke studi banding sekolah-sekolah, umpamanya ke tempatnya Kotok tuh, yang Vitality Garden ya. Satu sekolah main ke sana, oh begini loh caranya mengembangbiakkan tanaman. Jadi kan belajar sambil merawat alam. Benar. Iya. Mungkin kedepannya itulah ya. Siapa tahu mereka menjadi pengembang-pengembang selanjutnya. Tapi kalau banyak pengembang nanti harga turun. Tergantung nanti kalau bisa pemasarnya lebih luas kan lebih gampang juga kan. Iya betul. Kalau bilang kayak gitu di Thailand itu kan pengembangnya banyak. Tapi kalau pasarnya mereka lebih luas, lebih gampang. Bahkan bisa Luar negeri. kayak Kotok bisa ngambil ke sana kan. Ya. Sudah ditahu di situ banyak. Di sana. Benar. Kalau nanti di Bali banyak kan mereka. Iya. Bisa jadi wisata tanaman. Wisata tanaman. Keren. Tapi udah banyak kok pengembang kita di Bali itu udah banyak. Udah banyak. Ada nggak pengembang? Kalau Kotok kan ini sekarang profesi, pekerjaannya ini aja. Ada nggak teman-teman yang coba-coba untuk melakukan bisnis ini malah bangkrut? Bangkrut bisa dibilang karena ada, maksudnya terlalu gerasa-gerusu. Ini yang lagi hype, dibeli habis tuh harga turun dikit, dia takut langsung dijual semua. Ada, pernah dulu. Baru beli itu banyak ratusan juta, habis itu ada ini dikit langsung dijual semua. Totalnya trennya masih lama. Gitu. Padahal walaupun harga turun, yang penting kita bisa propagasi, kembangkan. Masih bisa balik modal, masih bisa. Gitu. Panic buying, panic selling. Nah, banyaknya kayak gitu. Itu yang bikin bangkrut. Itu main saham tuh. Nah, benar. Tapi inilah kunci bisnis penghobi. Kalau kita mau main bisnis di penghobi atau barang-barang yang disenangi, dan kita berbisnis hal tersebut, kalau kita tidak sebagai penghobinya juga, benar. Panik. Benar. Kalau kita sebagai penghobinya, berarti kita bisa menikmatinya. Harus suka. Menyenanginya. Benar. Kayak tadi, kalau saya jual ini 50 juta, saya dapat lagi nggak? Nah, itu berarti ada dasar hobi juga. Padahal cuannya udah kelihatan bener kan? Udah kelihatan, 150 juta, 200 juta. Tapi kalau saya jual, laku apa? Ya dapat lagi apa enggak? Nah, itu. Berarti kalau mau berbisnis ini harus benar-benar hobi dulu. Dan cari barang yang benar-benar disukai. Pengetahuan berarti penting. Ya, ini belum besarnya kayak gini. Nanti kalau saya punya kayak gini, nggak apalah harga turun, yang penting saya punya. Ya kayak gitu. Harus ada pemahaman gitu. Karena kan nggak tahu nih, banyak jenis tanaman. Beli yang ini malah jatuh harganya. Bisa. Gitu. Kotok punya ini nggak? Punya konsumen atau pembeli yang terus beli lagi, dan sampai berapa dia beli? Ada. Ratusan ada. Beli sekali, beli lagi. Ada sampai miliaran? Kalau miliaran sih belum. Satu orang tuh nggak ada. Ya mungkin ratusan lah. Ratusan juta ya. Mendekati 700, 800. Enggak juga. Saya nggak begitu ini. Nggak sampai segitu. Ya paling 300-an. 300-an ya. Jadi dia beli lagi. Dan dia itu memang untuk menghiasi rumahnya. Memang koleksi. Ya, iseng kemarin ada yang pelanggan lama. Sering belanja dulu, lama nggak belanja. Bud ada di rumah, ada.
Sampai sana gimana tanaman? Masih bisa jalan. Ya itu ya udah. Padahal dia apa nih yang bagus? Ini mbak, ini. Oh ya belanja, beli kayak gitu. Ada. Gitu. Wow. Gak mikir dia, padahal nggak tahu tanamannya itu. Tapi kalau saya kan, maksudnya tetap ini yang jenis ini yang trennya bagus. Jenis ini yang lagi hype, lagi bagus ininya. Jadi saya nggak bohongin. Gitu. Ini loh yang harganya segini yang ini bagus nih. Oh mau dong. Mana yang paling bagus ini? Gitu. Dibeli. Kalau di Bali ini kan tidak bisa lepas dari mistik. Dan tidak bisa lepas dari upakara. Benar. Pernah nggak kejadian? Oh ini loh daun yang memang mau dijadikan sebagai sarana upacara adat. Oh, enggak di daun gitu, enggak ada. Paling di rumah tetap ada apa namanya menuri putih itu tetap kita rawat ya kan. Mau tebang banyak yang minta ngapain tebang biar aja dah. Gitu. Paling yang itu aja. Untuk upacara adat. Benar. Dan kan Bali pohon banyak mistiknya. Ada nggak pohon-pohon itu yang berbau-bau? Nggak ada, kecuali bonsai kan. Bonsai? Kalau bonsai kan bisa aja. Jadi tergantung kayunya, tergantung tanamannya. Kalau tanaman hias kayak gini nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tanaman kita itu kan masih tanaman ornamental plant, tanaman hias dalam ruangan kayak gitu. Kalau bonsai itu harganya mahal-mahal juga ya? Ya. Kemarin lama Pak Bupati Gianyar kan suka dia bonsai itu. Iya. Di lapangan Gianyar itu sampai berbulan-bulan pameran bonsai. Itu kalau bonsai menurut saya bagus, harganya stabil. Cuman buat saya yang ekonomi bawah, yang mau cuan lebih cepat susah. Oh gitu. Beli satu pohon yang mahal, nggak bisa dipotong Pak. Oh. Seandainya bisa laku mahal, beli 50 jual 100, nggak dapat lagi barang seperti itu. Kalau kita kan lain, bisa dipotong Pak, perbanyak kayak gitu. Tapi Kotok juga suka bonsai? Suka. Cuman apa namanya merawatnya nggak bisa. Ada saya bonsai cuman nggak begitu dirawat. Belum. Luar biasa. Pengen nanti Pak. Suatu saat nanti. Suatu saat. Kalau udah punya rumah bagus nantilah. Teman-teman bila mau melihat koleksi Kotok, lihatnya di mana ya? Bisa dicari di Google Map Vitality Garden. Atau di Instagram WA saya kan ada. Vitality Garden. Jadi lihat-lihatlah di situ pohon-pohon. TikTok ada, ya Instagram ada, Facebook. Wow. Harapan Tok. Ya. Apa harapan? Profesi ini kan tidak banyak. Benar. Setahu saya. Apa harapan terhadap teman-teman yang menjalankan hal-hal seperti Kotok jalankan? Hobi atau tanaman? Tanaman. Ya harapan saya apa namanya? Tanaman itu kan istilahnya lama ya. Kadang ada proses lama, kadang cepat. Cuman hype-nya bakal tetap ada. Setiap tanam itu ada. Orang yang udah masuk ke tanaman, menurut saya tuh harus tetap apa namanya berkreasi, harus tetap mengembangkan, harus tetap breeding kayak gitu tuh. Jangan putus asa. Kadang banyak yang seperti yang saya bilang tuh panic buying, panic selling tuh banyak. Cuman orang yang berhasil kan orang yang tetap tabah, ya kan, tetap menjalani. Walaupun harga turun tetap dikembangkan, kayak gitu. Gitu. Wow. Orang yang berhasil adalah orang yang tabah. Orang yang berhasil adalah orang yang mau berinovasi. Benar. Orang yang berhasil adalah orang yang sabar. Dan orang yang berhasil jangan lupa memberikan jiwa atau menyenangi atas hal-hal profesi yang dilakukannya. Dan satu lagi, konsistensi, kesabaran, dan minat itu perlu dijaga. Teman-teman, semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Tok, terima kasih banyak.
Wah, keren. We are